Hari ini kita akan mempelajari tentang materi di kelas 11 yang terakhir, yaitu tentang mitigasi bencana alam. Adapun indikator yang harus kita pelajari yaitu tentang mengidentifikasi bencana yang terjadi di sekitar kita, menjelaskan konsep bencana, dan mengklasifikasikan jenis dan karakteristik bencana alam. Sebelum kita mengetahui apa itu pengertian dari mitigasi bencana alam, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari bencana itu sendiri. Nah, di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa bencana itu merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam ataupun faktor non-alam, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, merusak lingkungan, dan kerugian harta benda dan dampak psikologis. Jadi bencana itu dapat disimpulkan bahwa suatu peristiwa yang dapat mengganggu kehidupan, bahkan dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, baik itu yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non-alam. Nah, ada beberapa penyebab yang menjadikan negara Indonesia ini sering terjadi bencana alam. Penyebab yang pertama itu negara Indonesia dikatakan sebagai jalur strategis dunia karena negara Indonesia ini merupakan negara yang terletak di antara posisi silang dunia, yaitu terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lalu ada penyebab yang kedua, yaitu negara Indonesia itu merupakan negara yang terletak di antara 3 lempeng dunia yang sampai sekarang masih aktif, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, di mana ketika ketiga lempeng ini bertemu maka akan mengakibatkan suatu gerakan yang dapat mengakibatkan bencana di Indonesia seperti bencana gempa bumi dan bencana tsunami. Lalu penyebab yang ketiga, kenapa bencana alam di Indonesia ini sering terjadi, itu diakibatkan karena Indonesia yang terletak di antara lempeng dunia, sehingga mengakibatkan di negara Indonesia itu terdapat banyak kenampakan relief di muka bumi, seperti contohnya ada gunung api yang menimbulkan bencana gunung meletus, lalu ada laut yang menimbulkan bencana tsunami, lalu ada lereng gunung yang memiliki lereng curam sehingga menimbulkan adanya tanah longsor, dan masih banyak lagi kenampakan relief-relief di bumi yang menimbulkan bencana alam. Lalu yang selanjutnya, ini bencana dibagi menjadi 3 berdasarkan sumbernya, yaitu ada bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan karena faktor alam, misalnya gunung api meletus, tsunami, tanah longsor, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ini ada bencana non-alam. Bencana non-alam itu merupakan bencana yang diakibatkan oleh faktor non-alam, seperti contohnya yaitu wabah penyakit demam berdarah. Lalu yang ketiga, ini ada bencana sosial. Bencana sosial ini merupakan bencana yang diakibatkan karena ulah manusia. Contohnya seperti demo, terus tawuran, itu merupakan contoh bencana sosial. Lalu yang selanjutnya, ini ada jenis-jenis bencana alam berdasarkan faktor penyebabnya dibagi menjadi 3. Ada bencana alam yang diakibatkan karena pengaruh litosfer, ada bencana alam yang diakibatkan karena pengaruh hidrosfer, dan ada bencana alam yang diakibatkan karena pengaruh atmosfer. Yang pertama itu ada bencana alam akibat litosfer, itu bencana yang diakibatkan karena adanya perubahan pada lapisan tanah atau lapisan bebatuan. Lalu yang kedua, ini ada bencana akibat hidrosfer. Bencana akibat hidrosfer ini merupakan bencana alam yang diakibatkan karena adanya faktor dari air. Lalu yang ketiga, ini ada bencana akibat atmosfer. Bencana akibat atmosfer ini merupakan bencana yang diakibatkan karena perubahan cuaca atau udara. Kita bahas mengenai apa aja sih yang termasuk ke dalam bencana yang diakibatkan karena litosfer, hidrosfer, maupun yang diakibatkan karena atmosfer. Kita bahas dulu yang pertama, ini bencana yang diakibatkan karena litosfer atau adanya pergerakan di lapisan bumi atau lapisan batuan.
Yang pertama ini ada bencana alam, yaitu letusan gunung api. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Erupsi sendiri itu merupakan proses naiknya magma ke permukaan bumi. Yang selanjutnya ini ada letusan gunung api. Ketika meletus itu dapat mengeluarkan berbagai macam material yang dibagi menjadi 3. Di antaranya ada material berupa benda padat, material berupa benda cair, dan material berupa benda gas. Kalau yang padat ini contohnya misalnya seperti bom, kerikil, abu vulkanik, dan pasir vulkanik. Sementara untuk material cair biasanya berbentuk lava, lahar panas, dan lahar dingin. Lalu yang ketiga ada material gas, yaitu seperti belerang, uap air, gas asam arang yang sifatnya beracun. Di sini ada beberapa karakteristik ketika letusan gunung api ini akan meletus. Yang pertama itu pastinya peningkatan suhu di area sekitar gunung ini menjadi sangat panas. Lalu yang kedua, ini sumber mata air di gunung akan mengalami kekeringan. Yang ketiga, ini sering terjadinya gempa bumi di daerah, khususnya daerah yang dekat dengan gunung meletus. Lalu yang keempat, ini binatang-binatang yang berada di puncak gunung ini akan turun ke daerah lereng atau ke daerah bawah gunung. Lalu yang kelima, ini adanya suara gemuruh dari dalam gunung. Nah, yang selanjutnya ini ada beberapa tingkat isyarat dari gunung berapi yang ada di Indonesia. Tingkat isyarat gunung api yang ada di Indonesia ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ini ada warna merah yang menandakan bahwa status gunung api itu berada dalam level awas. Dalam artian, berarti gunung tersebut akan meletus atau sedang meletus. Lalu yang kedua, ini ada warna orange jadi yang ditandakan dengan status siaga, warna kuning dengan ditandakan status waspada, dan warna hijau merupakan status normal. Lalu bencana akibat litosfer yang kedua, ini ada tanah longsor, di mana tanah longsor ini merupakan salah satu jenis gerakan tanah atau batuan yang diakibatkan karena pengaruh kestabilan tanah dan batuan penyusun lereng. Adapun faktor penyebab terjadinya tanah longsor bisa diakibatkan karena faktor alam maupun karena faktor manusia. Nah, yang pertama itu merupakan faktor alam yang dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor, yaitu yang pertama jelas curah hujan yang tinggi ini bisa mengakibatkan tanah yang longsor. Lalu lereng yang terjal ini dapat mengakibatkan tanah longsor. Lalu yang ketiga ini ada lahan kritis, karena ini biasanya kalau lahan kritis air-air ini disebabkan karena ulah manusia. Lalu yang terakhir itu ada faktor alam yang diakibatkan oleh gempa bumi, itu dapat mengakibatkan tanah longsor. Lalu yang selanjutnya ini ada faktor penyebab terjadinya tanah longsor yang diakibatkan karena faktor manusia, yaitu penambangan di daerah lereng, penggundulan hutan yang mengakibatkan longsor, dan pengembangan wilayah yang tidak sesuai dengan aturan. Seperti contohnya misalnya bukit yang dijadikan sebagai perumahan atau pemukiman itu bisa mengakibatkan tanah longsor. Lalu di sini ada beberapa karakteristik apabila terjadi bencana tanah longsor. Yang pertama itu munculnya retakan yang sejajar seperti pada gambar yang ada di sini. Lalu yang selanjutnya ini runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar, baik itu runtuhan tanah berupa tanah ataupun berupa kerikil ataupun batuan-batuan besar. Lalu yang ketiga ini biasanya tanah longsor di Indonesia itu terjadi apabila setelah terjadi hujan yang sangat besar sehingga mengakibatkan tanah yang ada di daerah tersebut mengalami longsor. Litosfer yang ketiga yaitu ada gempa bumi, di mana gempa bumi ini merupakan getaran di permukaan bumi yang disebabkan karena tumbukan antara lempeng bumi atau disebabkan karena aktivitas gunung api, dan disebabkan juga karena reruntuhan batuan-batuan yang berada di pegunungan.
Nah, di sini ada beberapa karakteristik gempa bumi, yaitu biasanya gempa bumi tidak dapat diprediksikan. Lalu karakteristik yang kedua ini biasanya gempa bumi berpotensi akan terjadi kembali, dan yang terakhir biasanya kejadian atau bencana gempa bumi ini akan berlangsung secara singkat dan cepat. Lalu yang kedua, ini ada bencana akibat hidrosfer. Contoh bencana akibat hidrosfer ini, yang pertama ada banjir. Banjir adalah peristiwa terendamnya suatu daerah karena volume air yang meningkat. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya banjir, yaitu bisa diakibatkan karena faktor alam maupun faktor manusia. Kalau faktor alam misalnya seperti curah hujan yang tinggi secara terus-menerus. Lalu kalau faktor manusia, ini contohnya seperti pada gambar di atas, yaitu ulah manusia yang membuang sampah sembarangan sehingga menjadikan saluran drainase atau saluran air ini menjadi tersumbat, sehingga ketika terjadi hujan maka saluran air ini tidak akan jalan karena tersumbat oleh sampah-sampah yang diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Adapun beberapa jenis banjir yang sering terjadi di Indonesia, yaitu ada banjir bandang, ada banjir karena curah hujan yang selalu tinggi, contohnya seperti di Jakarta. Lalu banjir akibat luapan sungai. Lalu ada banjir pantai atau rob. Nah, yang selanjutnya ini ada contoh bencana alam akibat hidrosfer, yaitu tsunami. Tsunami adalah gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi atau aktivitas vulkanik di dasar laut. Adapun faktor terjadinya dari tsunami itu sendiri, yang pertama biasanya diakibatkan karena kekuatan gempa yang berada di dasar laut yang sangat tinggi sehingga akan menimbulkan tsunami. Lalu yang selanjutnya, biasanya tsunami ini berada di daerah dekat pantai dan biasanya pusat gempanya itu berada di dasar laut. Lalu faktor yang ketiga yaitu adanya patahan di dasar laut yang terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi sehingga mengakibatkan terjadinya tsunami. Lalu faktor yang keempat ini adanya letusan gunung api di bawah laut sehingga menimbulkan terjadinya tsunami. Adapun karakteristik terjadinya tsunami ini biasanya tsunami berada di dekat pantai. Lalu yang kedua, biasanya ketika akan terjadi tsunami itu wilayah laut akan surut. Lalu yang ketiga, adanya suara gemuruh dari pantai. Dan yang keempat, biasanya ketika akan terjadi tsunami, biasanya keadaan awan itu akan gelap atau cenderung mendung karena akibat atmosfer atau perubahan cuaca atau iklim. Yang pertama contohnya ada badai. Badai adalah keadaan cuaca yang ekstrim. Lalu contoh yang kedua ini ada tornado. Tornado adalah pusaran udara yang bergerak cepat dan berbentuk corong dan spiral seperti pada gambar yang ada di samping. Di sini terdapat beberapa karakteristik apabila akan terjadi tornado. Yang pertama itu biasanya ketika terjadi tornado, langit tampak hitam atau mendung seperti pada gambar. Lalu yang kedua, ini kemunculan tornado biasanya bisa didengar. Dan kemunculan tornado ini biasanya mengakibatkan suara yang seperti jet yang sangat keras. Lalu adapun kerusakan yang ditimbulkan akibat tornado biasanya mengakibatkan kerusakan terhadap bangunan, lahan, dan kendaraan, bahkan tidak sedikit menimbulkan korban jiwa. Lalu bencana akibat atmosfer yang ketiga yaitu kekeringan. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan. Adapun faktor-faktor terjadinya kekeringan, yang pertama ini musim kemarau yang berkepanjangan sehingga menimbulkan kekeringan. Lalu yang kedua ini berkurangnya persediaan air sehingga kebutuhan air masyarakat di sana tidak dapat tercukupi. Lalu yang ketiga ini penggunaan air secara berlebihan. Yang keempat, kerusakan pada sumber air. Biasanya kerusakan pada sumber air khususnya di wilayah Indonesia ini diakibatkan karena sampah-sampah yang menjadi penyumbat
keluarnya sumber air. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat kekeringan ini, yang pertama pasti terjadinya gagal panen. Lalu ada kepunahan hewan dan tumbuhan yang diakibatkan karena kekeringan, sehingga hewan-hewan tidak dapat mendapatkan makanan dan minuman yang mereka butuhkan. Lalu yang keempat ini ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya hutan akibat faktor alam maupun faktor manusia sendiri. Kalau misalnya kebakaran hutan yang diakibatkan karena faktor alam, itu karena cuaca yang kering berkepanjangan. Kalau manusia itu biasanya kebakaran hutan diakibatkan karena penggunaan hutan. Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan, misalnya kerusakan hutan, sehingga menjadikan hutan yang menjadi ekosistem hewan-hewan menjadi rusak. Lalu dampak yang selanjutnya ini pasti polusi udara yang mengakibatkan gangguan pernapasan untuk manusia. Adapun bencana akibat bencana yang terakhir yang diakibatkan karena pengaruh atmosfer ini La Nina dan El Nino. La Nina adalah suatu kondisi di mana terjadi penurunan suhu air laut di kawasan timur ekuator, tepatnya di lautan Pasifik, sehingga akibatnya atau dampak yang ditimbulkan untuk negara Indonesia yaitu terjadi hujan yang sangat lebat. Sedangkan El Nino adalah suatu kondisi di mana terjadinya kenaikan suhu air laut di sekitar Pasifik Tengah dan Timur sepanjang ekuator. Ini juga akan berdampak terhadap negara Indonesia, yaitu terjadinya kekeringan yang sangat berkepanjangan. Nah, itulah untuk materi kita hari ini. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.